415 activity. Activity 415 activity. Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita ada konten apa nih? Rencana ini ada postingan-postingan yang berseliweran di media sosial yang menarik buat di review, buat di kita ini ya, kita reaksi tentang postingan-postingan yang beredar, yang lagi viral di media sosial. Apa aja setelah pasca pertandingan Bahrain versus Indonesia. Ada video menarik apa aja, teman-teman? Kita saksikan sama-sama, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Tapi sebelum itu jangan lupa, teman-teman ya, buat teman-teman yang belum support channel ini, mudah-mudahan teman-teman berkenan buat untuk support channel ini agar kedepannya semakin baik, teman-teman ya. Gitu aja, kita langsung mulai. Kita cek ada video atau postingan apa aja kali ini. Lanjut. Message to the people of Indonesia. Nah, iya, teman-teman, ini video menarik pertama yang bisa kita saksikan soal fakta menarik setelah laga Bahrain Indonesia. Laga Bahrain Indonesia. Just a football match. Had some harsh messages in the back tadi days, kita but I would lihat like to say ada hope you guys all the best in this qualifying. tanggapan dari selebgram, salah satu selebgram di Bahrain, selebgram Bahrain, Naomi 9. Di dalam video tadi kita lihat dia ucapkan selamat atas kemenangan Indonesia, tapi kayaknya ucapan selamatnya seperti ada ejekan juga di sana. Ada ejekan juga di sana. Kalau ucapkan selamat ya tinggal ucapkan aja selamat. Kenapa harus dilihatin skor ini? Skor lawan Australia yang kita kalah 5-1, kemudian skor kita pernah kalah 10-0 dulu lawan Bahrain. Jadi kayaknya ini orang memang sengaja mancing-mancing netizen plus 62 silaturahmi. Jadi cukup ini juga ya, cukup aneh juga ini orang. Kayaknya Bahrain ini memang suka ini ya, memang suka cari-cari sesuatu mungkin dengan netizen 62. Sama seperti waktu kemarin sebelum awal laga, Saywar dari pelatih Bahrain yang bilang bahwasanya kalau Indonesia dengan penduduk 300 juta kok bisa-bisanya ngambil pemain dari Belanda, dari Inggris untuk dijadikan pemain nasional. Padahal dia nggak tahu kebenarannya bahwasanya pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain yang punya darah Indonesia, dari neneknya, kakeknya, ibunya atau ayahnya. Jadi ada keterikatan dengan Indonesia. Pernah juga dia bilang, pelatih ini bilang bahwasanya kita bakal menangis nanti setelah ini. Ya, itu berupa bentuk-bentuk saywar kan. Selain itu ada juga dia bilang sepertinya Bahrain ini bukan menghadapi timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Karena istilahnya itu kalau soal naturalisasi itu hal yang wajar, dan kita juga nggak pure ngambil pemain luar yang dijadikan warga negara Indonesia. Semuanya kalau ingin main di timnas harus punya darah keturunan Indonesia kan. Jadi nggak sembarangan juga kita melakukan proses naturalisasi. Dan itu tadi kita simak ungkapan dari selebgram Bahrain, Naomi 9, yang sebelumnya juga ada juga ini kan Saywar dari pelatih Bahrain. Dan alhamdulillahnya kita bisa mementahkan apa yang jadi bacotan mereka, dengan akhirnya timnas kita menang 1-0 lawan Bahrain. Alhamdulillah. Kita lanjut ke video yang kedua ya. Video menarik apa lagi nih yang kedua ini? Kita saksikan sama-sama. Come on! Easy win! Easy win! They trying to disrespect us! Yeah! Hey, you see it? Yes! Yeah! Come on! Barusan kita udah saksikan video keduanya, teman-teman, tentang pernyataan Justin Hubner
Justin Hubner yang luapan emosi ya setelah laga lawan Bahrain, lawan Indonesia kemarin. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Justin Hubner ini sedikit menjadi menjadi kesenangan bagi sedikit mewakili apa yang kita rasakan para supporter melihat ulah dan kelakuan dari Bahrain ini, baik dari pelatihnya selebgramnya federasinya yang aneh-aneh, minta pindah lah venue pertandingan segala macem, bahkan sampai supporternya pun takut datang kemari. Jadi apa yang dikatakan Justin Hubner ini sedikit mewakili apa yang dirasakan semua supporter. Jadi seperti yang kita tahu ya, Justin Hubner ini benar-benar bermain sangat baik waktu lawan Bahrain kemarin. Mengomandoi lini belakang bersama Jay Itzes, Rizky Ridho, yang semuanya tiga-tiganya bermain dengan baik, sehingga dapat menahan gempuran pemain-pemain Bahrain, sehingga pemain Bahrain juga mati kutu kan untuk masuk ke kotak 16 timnas Indonesia. Jadi beruntung kita bisa dapat pemain seperti Justin Hubner. Semangatnya selalu tinggi setiap dia membela timnas. Setiap laganya bersama timnas, Justin Hubner selalu bermain dengan determinasi tinggi. Dan lagi mereka juga udah cukup lama bermain bersama tiga-tiga ini kan, termasuk salah satu dari 3 pemain yang memang udah punya chemistry yang baik, saling mengetahui apa yang diinginkan masing-masing. Kita lanjut ke video ketiga teman-teman ya. Ada apa yang video ketiganya? Nah, ini yang video ketiga teman-teman. Ada video tentang asisten pelatih kita, yaitu Alex Pastor. Di video tadi kita lihat ya bagaimana kekesalan Alex Pastor waktu ada pergantian pemain kan, yang pergantian masuknya Ricky Kambuaya, Sandy Walsh, kemudian satu lagi siapa ya, lupa, Eliano Rendes. Seperti yang kita tahu kan, sebelum pergantian kan Kevin Dick meminta untuk menahan dulu. Dia masih bisa untuk bermain, jadi menolak buat diganti. Di situ terlihat momen kekesalan dari Alex Pastor. Kekesalan Alex Pastor yang melihat situasi Kevin Dick masih bersikeras buat main kan. Ya mungkin karena euforia yang terjadi di GBK, lagi semangatnya lagi tinggi-tingginya. Dan ada juga video di bagian akhir pertandingan Alex Pastor berada di tengah-tengah, dipeluk, dia yang jadi sasaran pelukan orang banyak. Harusnya terbalik ya. Harusnya itu Patrick Kluivert yang di ini ya. Ya dikejar buat dipeluk. Lah ini kok jadi Alex Pastor. Jadi kita yang melihat video ini sekilas jadi bingung. Ini gimana ini? Ini pelatih kepalanya siapa sih? Patrick Kluivert atau Alex Pastor? Ya walaupun apa yang jadi pandangan kita belum tentu itu hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi kita lihatnya jadi bertanya-tanya dan heran juga. Loh, kok ini jadi begini ya? Jadi lucu. Ya itu video ketiga kita. Kita lanjut ke video keempat. Ada apa di video yang keempat? Nah itu tadi video keempat teman-teman. Video keempat ini ya, gimana tangkapan kamera yang memperlihatkan Coach Patrick
yang beri kode untuk menjalankan formasi yang dia kehendaki di hujung-hujung babak waktu Rizky Ridho menderita kram di kakinya. Rizky Ridho. Jadi di sana itu berbicara entah dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, menyebutkan untuk bermain 5-3-1. Dan uniknya di video tadi teman-teman, kita lihat tuh Kapten Jai langsung menerjemahkan instruksi dari Coach Patrick memakai bahasa Indonesia, teman-teman. Sangat jelas di video terlihat Jai Ises bilang 5-3-1 kan, 5-3-1. Ternyata cukup cepat juga ya. Bang Jai ini belajar agar bisa berbahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi video kelima. Ada momen apa lagi nih di videonya? Nggak nyampe. Buset. Ada orangnya di belakang. Nah, ya itu teman-teman. Itu momen menarik satu lagi, di mana Kevin Dick melakukan long throw in. Dan uniknya kok bisa pas banget ya, di belakangnya ada Pratama Arhan. Apa pikiran Pratama Arhan? Aduh buset, ini mah ada saingan nih, ini benar-benar real saingan ini. Lemparan ke dalamku, gimana caranya? Kayaknya PR buat Pratama Arhan ini, biar bisa berjuang lagi untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa bersaing kan di lini belakang. Kita lanjut ke video yang selanjutnya ya. Oh, fotografer ini ya, fotografernya Kevin Dick tuh, yang dipekerjakan oleh PSSI sampai berlangsungnya ini ya, kualifikasi grup 3. Nah itu teman-teman, videonya tentang ini ya, fotografernya ini yang Kevin Dick yang dipekerjakan oleh PSSI yang punya banyak penggemar. Iya bener juga sih, pasti kepikiran, gua aja yang cuma tukang foto, fotografernya banyak, udah mulai banyak penggemar, apalagi Kevin Dicknya. Gimana Kevin Dicknya ini? Kayaknya bakal meledak tuh ininya, Instagramnya Kevin Dick. Ada-ada aja. Kita next video selanjutnya teman-teman. Ada apa di video selanjutnya? Baper juga ya, di sana diteriakin orang satu stadion. Ya itu video ini. Ternyata video selanjutnya itu video momen dimana Isyana Sarasvati dielulukan sama para supporter ya. Seperti yang kita tahu, Isyana menyanyikan 2 lagu ya, lagu apa, Bagi Negeri sama Indonesia Pusaka kalau nggak salah. Kita lanjut video selanjutnya. Ada apa lagi teman-teman, kejadian uniknya? Oh ini penonton ini para supporter, momen para supporter lagi berbuka ya, berbuka di Stadion GBK. Iya. Seperti yang kita tahu kan, memang supporter itu udah kumpul semua di ini dari jam 3:30 sore kan, udah mulai berdatang ke stadion untuk menunggu untuk antri buat masuk ke stadion. Dan ini momen-momen para supporter lagi berbuka bersama. Ada yang berbuka di stadion kan. Memang supporter Indonesia luar biasa banget. Walaupun berpuasa, ini tetap berpuasa, menjalankan puasanya. Mantap. Rido couldn't walk. Rido with the cramp, but still. You remember second half? He went like through it, like a midfielder. Yeah. It was nice to see. Still coming back in. I loved him. And at the end, it was so funny because He couldn't walk we couldn't substitute anymore. But he was saying like,
because Oh, they momen already ini put someone teman-teman else in the ya. back because we were Ini one man down. waktu And, di podcastnya yeah, and, Tommy di channel the leader was YouTube-nya saying from the Tommy, side like, coach, I go in, but maybe better bagaimana in front. kekaguman You know, he thought like if I'm in front, I can still be annoying, bersama but Joey. there's no risk of me falling down in the back. I think But it's so much Salut character terhadap also. But, yeah, exactly, his work karakter rate, his dan character. semangat juang dari ini Rizky Ridho. Walaupun sempat cedera, dia nggak mau menyerah, tetap bermain ya, bermain. Karena seperti yang kita tahu pergantian pemain sudah selesai kan. Jadi Rizky Ridho meminta kepada coach Patrick agar bisa tetap bermain, tapi bermain di lini depan agar bisa memberikan sedikit gangguan. Karena kalau Rizky Ridho bermain di belakang, pasti mungkin Rizky Ridho berpikir akan banyak risikonya kalau dia sempat terjatuh, karena dia posisinya udah kram kan kakinya kan. Salut sih sama Rizky Ridho yang bermain baik, apalagi chemistry antara Rizky Ridho bersama Justin Hubner, Kapten Jay Itzes, memang ya termasuk inilah, termasuk salah satu trio terbaik yang kita miliki kan. Ya walaupun di samping itu juga ada back lain yang juga bagus-bagus, ada Elkan, ada Misilger. Dan kalau untuk lini belakang mah kita nggak terlalu khawatir ya. Dan ini momen-momennya teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi juga ada gimana rasa khawatir Justin Hubner melihat kondisi dari Rizky Ridho kan. So sweet juga dia ya. Khawatir sampai dicium Rizky Ridho keningnya. Oke. Lumayan juga ini terlihat juga tadi ininya bagaimana penampilan trio back kita menjaga pertahanan timnas selama laga lawan Bahrain. Dan alhamdulillahnya kita menang ya, dan menjaga asa kita kembali untuk bisa tampil ke Piala Dunia. Mudah-mudahan perjuangan pemain berbuah hasil yang manis. Oh, ini yang lagi viral ya. Yang lagi viral nih. Postingan salah satu anggota dewan DPR RI yang menyinggung soal cederanya Misilger yang dibilang pura-pura. Bahkan sampai meminta hasil MRI-nya sebagai bukti ke salah satu rumah sakit. Kacau juga ini ya. Kok bisa sampai begitu? Emang dia di bagian ini kah, keolahragaan atau bagaimana sih ini? Aduh, nggak selayaknya begitu ya. Kasihan pemain yang dimaksud. Dan alhamdulillah ini langsung dikonfirmasi juga ya, sudah dikonfirmasi juga sama PSSI melalui rumah sakit yang dituding tadi. Dan rumah sakit langsung beri klarifikasi bahwasanya hasil MRI itu nggak bisa sembarangan juga dibuka ke publik, dan itu merupakan rahasia pasien dan rumah sakit, nggak bisa juga sembarangan. Dan apa juga sih untungnya bicara seperti itu? Kasihan loh Misilger, dia itu udah berkorban, udah pindah ke warganegaraan, juga banyak yang dikorbankan. Dan dia juga nggak mau seperti itu. Dan seperti yang kita tahu, Misilger itu selalu total juga kalau bermain kan. Ya kalau cedera kan nggak bisa dihindari. Aduh, jangan sampai loh jadi bikin suasana jadi keruh kembali. Macem-macem aja orang ini ya. Aduh, kayak nggak ada kerjaan aja. Dan ini yang terakhir apa lagi nih? Ini yang analis ESPN itu ya. Dia mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap timnas Indonesia. Kalau dia
kalau memang harus ada pekerjaan harus menonton timnas kita main, dia malah berharap anaknya anak-anak perempuannya ngajak dia buat kegiatan lain agar dia nggak jadi nonton Indonesia, saking tidak sukanya sama Indonesia. Aduh gawat. Dia bilang timnas kita itu nggak layak main di Piala Dunia. Bagaimana melihat mereka tergeletak, kaki kram segala macam. Halo bos. Itu tim-tim yang seperti Bahrain, Qatar yang guling-guling kalau main bola gimana? Aduh celaka juga ini. Dan itu teman-teman ganasnya netizen plus 62. Setelah postingan ini keluar, nggak begitu lama, jarak 5 jam kalau nggak salah, jarak 5 jam akunnya langsung hilang. Aduh ini bocah bener-bener deh. Akunnya langsung hilang teman-teman. Akunnya langsung hilang. Tidak bisa ditemukan lagi. Aduh salah lawan ini orang. Hancur kan lu. Hilang Instagrammu. Alamak, rasain lah. Baru tahu dia. Itulah teman-teman, postingan-postingan menarik, video-video menarik yang lagi berseliweran di media sosial saat ini. Mudah-mudahan menghibur buat teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu support channel ini agar lebih baik ke depannya. Atas support teman-teman yang sudah subscribe, komen, dan like, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, rezekinya juga lancar, berkah, berlimpah, dan sukses selalu apapun usaha dan pekerjaannya. Untuk sementara ini aja dulu teman-teman, ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 415 aktif PT, aktif PT. Tempatnya orang-orang buat happy. 415 aktif PT.